Di masa sulit seperti saat ini, tak ada salahnya untuk membantu keuangan keluarga atau bahkan untuk diri sendiri dengan mulai merintis bisnis sendiri. Meski dengan modal minimal, kamu tetap bisa kok memulai usaha kecil-kecilan di rumah, hasilnya lumayan untuk menambah uang jajan. Berikut ide bisnis rumahan yang bisa kamu lakukan dengan modal yang minimal. Apalagi, jika gaji bulananmu dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Sayangnya, banyak yang meremehkan penghasilan dari bisnis rumahan, apalagi bagi pemula. Padahal, jika dilakukan dengan serius dan perhitungan yang matang, bisnis rumahan yang kamu anggap sebagai usaha sampingan, bisa tumbuh pesat dan jadi pemasukan utamamu. Jika Anda tertarik memulai bisnis rumahan, berikut kami membagikan 12 ide bisnis rumahan dengan modal kecil yang mudah dan beromset besar berikut ini. 1. Online shop. Memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce yang bisa diakses dengan mudah, kita bisa memulai online shop sendiri. Jika kamu tidak memiliki banyak modal untuk memulai online shop, kamu bisa memanfaatkan fitur reseller yang disediakan oleh supplier. Triknya agar kamu bisa mendapatkan keuntungan sesuai yang kamu harapkan, kamu harus rajin mencari informasi supplier dengan harga yang sesuai kemampuanmu. Manfaatkan juga jasa dropship yang disediakan supplier agar kamu tidak perlu menyetok barang dan memikirkan proses pengirimannya. Bisnis yang bisa kamu pilih untuk dijual secara online adalah pakaian, sepatu, aksesoris dan merchandise lucu. 2. Berjualan pulsa elektrik dan paket internet. Bagi para pengguna ponsel, pasti tidak akan terlepas dari kebutuhan pulsa dan paket internet, ya. Selain menjadi agen pembayaran elektrik, kamu juga bisa membuka usaha jasa isi pulsa elektrik dan paket internet dari rumah. Kamu cukup mencari vendor pulsa dan paket internet yang khusus menjual untuk reseller pulsa dengan harga miring yang tersedia bahkan di portal belanja online. Terakhir, siapkan banner dengan promo menarik di depan rumahmu untuk menarik calon pelanggan di sekitarmu. 3. Jasa jahit pakaian. Memiliki hobi menjahit bukan hanya dapat mengisi waktu luang, kamu juga dapat memanfaatkannya sebagai ladang tambahan pemasukan. Kamu bisa membuka jasa jahit di rumah dengan memanfaatkan mesin jahit milikmu. Untuk memulainya, kamu bisa menawarkan jasa ini ke orang terdekat. Dimulai dari membantu mereka merapikan pakaian atau mengecilkan ukuran baju, hingga membantu menjahitkan pakaian sesuai dengan keinginan mereka. 4. Jasa cuci motor. Meski terlihat sulit, namun ternyata jasa cuci motor bisa menjadi salah satu bisnis rumahan yang menjanjikan. Sebab, kini cukup banyak yang telah memiliki kendaraan pribadi, khususnya motor. Membuka jasa cuci motor tidak membutuhkan modal besar. Untuk langkah awal, kamu bisa memulainya dengan memanfaatkan air, selang dan sabun khusus kendaraan. Jika bisnismu kemudian berkembang, kamu bisa menambah aset berupa snow wash machine untuk memudahkanmu membersihkan motor. 5. Jasa laundry baju, sepatu, dan tas. Selain usaha-usaha rumahan di atas, jasa laundry untuk baju, sepatu, juga sedang booming akhir-akhir ini. Selain baju, kamu juga bisa menawarkan berbagai barang lain seperti sepatu dan tas. Jangan lupa untuk memberikan promo atau penawaran menarik kepada calon konsumenmu. 6. Makanan dan minuman. Usaha makanan dan minuman bisa jadi adalah usaha yang tidak akan pernah mati. Tentu saja, karena orang-orang selalu membutuhkan asupan makanan dan minuman. Jika kamu punya skill dalam memasak berbagai makanan seperti lauk rumahan, salad buah, jajanan kering, kue, hingga pastry, coba buka usaha makananmu itu di rumah. Supaya masakanmu terjamin rasanya, minta orang rumah untuk mencicipi masakan buatanmu sebelum kamu menjualnya. Minta juga kepada mereka untuk memberi masukan bagaimana rasa makananmu agar kamu bisa menyajikan makanan yang terbaik. 7. Budidaya tanaman hias. Semenjak pandemi, kamu mungkin jadi memiliki hobi mengoleksi tanaman hias. Jika iya, hal ini bisa menjadi ladang bisnismu. Kamu bisa membudidayakan tanaman hias tersebut dan menjualnya.
Caranya, pisahkan anak tanaman yang sudah siap dipisahkan dari tanaman induk. Tanaman tersebut bisa kamu pindahkan ke pot baru. Tanaman-tanaman ini kemudian bisa kamu jual secara online. Untuk menjalankan bisnis ini, kamu hanya perlu modal untuk membeli pot baru, tanah untuk media tanam, dan pupuk. 8. Unggah konten menarik di YouTube. Apa kamu tertarik untuk menjadi YouTuber, dan sudah punya ide menarik untuk topik yang akan dibahas? Sayangnya, kamu mungkin kurang percaya diri untuk menampilkan wajahmu di depan kamera. Tenang, tidak semua YouTuber harus menunjukkan wajahnya di depan kamera. Misalnya, kamu punya pengetahuan luas mengenai dunia teknologi dan gadget, maka kamu bisa mencoba membuat ulasan menariknya di YouTube tanpa menunjukkan wajahmu. Selain itu, kamu juga bisa membuat video tutorial menarik seperti cara mengedit video, memecahkan masalah pada smartphone dan komputer, atau membahas tentang alur cerita dari sebuah film. Contohnya seperti Ian Channel ini. 9. Jasa titip atau talangin. Jika kebetulan kamu tinggal di lokasi yang menjual pernak-pernik unik dan tidak ada di tempat lain, atau jika sedang liburan, kamu bisa memanfaatkannya dengan membuka jasa titip. Biasanya jasa titip tidak menaikkan harga asli barang, namun memberikan biaya sesuai dengan banyaknya belanjaan. Misalnya, pembelanjaan di atas 500.000 dikenakan biaya 100.000 sampai 150.000 sebagai biaya jasa kamu telah berbelanja sesuai keinginan konsumen. Kamu bisa membuka jasa titip saat sedang berlibur ke luar negeri, sedang ada pameran, seperti pameran buku atau fashion, atau lokasimu dekat dengan tempat produksi suatu barang sehingga harganya menjadi sangat murah dibanding saat beli di toko. 10. Jasa ketik dan penerjemah. Bagi sebagian orang, mengetik menjadi pekerjaan yang cukup berat dan membosankan. Bermodalkan laptop yang kamu miliki, kamu bisa menawarkan jasa ketik untuk mereka yang membutuhkan. Biasanya honor sebagai jasa ketik dihitung berdasarkan banyaknya halaman yang kamu kerjakan. Selain sebagai jasa ketik, kalau kamu menguasai bahasa lain, atau minimal bahasa Inggris, kamu bisa membuka jasa penerjemah. Biasanya penerbitan buku, baik indie maupun mayor, membutuhkan jasa penerjemah lepas untuk menerjemahkan buku yang akan diterbitkan. Bahkan, kamu bisa mengerjakan pekerjaan ini dari rumah tanpa harus sering ke kantor. 11. Desain grafis. Memanfaatkan keahlianmu dalam bidang desain ternyata bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Kamu bisa membuka jasa desain undangan, ilustrasi, atau desain kaos. Manfaatkan sosial media untuk menampilkan portofolio karya yang pernah kamu buat. Jangan ragu untuk menawarkan jasa desainmu kepada kerabat dekat sebagai pengguna jasa pertamamu. 12. Jasa penulis lepas. Terakhir ada jasa penulis lepas. Saat ini, banyak situs atau blog yang membutuhkan jasa penulis lepas untuk mengisi konten mereka. Disiplin menjadi kunci agar jasa penulis lepas yang kamu rintis dipercaya oleh banyak orang. Dari 12 ide bisnis berikut, manakah bisnis yang ingin kamu coba? Terima kasih sudah menonton.